Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rijal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarip. apa kabar Pak Rijal? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Sarip sehat-sehat aja nih. Agak sedikit kurang, agak meriang tapi ya masih bisa lah, masih oke nih badannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rijal. Nah, Pak Rijal, ada hal yang perlu disampaikankah pada kesempatan kali ini? Iya nih, kebetulan eh, saya pengen cerita banyak sebetulnya dengan Pak Sarip nih perihal kondisi anak. Karena kebetulan kita kan sama-sama SMA tapi beda sekolah ya. Pak Iya, Sarip di betul. Saguling, saya di Padalarang. Jadi kebetulan ada kondisi di mana di SMA 1 Padalarang itu anak-anak eh, secara semangat belajar kurang. Semangat belajar Oh iya. kurang itu sih. Itu sih Pak Sarip sebetulnya yang saya obrolkan dengan Pak Sarip perihal tersebut. Oh, baik. Ya, mungkin ada beberapa, nanti kita diskusi saja ya Pak Rijal ya. Saya juga eh, kita bercerita sajalah. Saya berperan di sini bukan menggurui Pak Rijal, bukan saya serba tahu juga bukan. Jadi kita saling berdiskusi saja ya Pak Rijal. Siap. Nah, mungkin yang pertama kita coba dulu sih, apa yang menjadi tujuan utama Pak Rijal dalam mengajar saat ini? Tujuannya apa sih? Jadi saya secara pribadi kalau lihat kondisi yang ada di anak-anak, tujuannya itu ingin supaya anak-anak itu lebih semangat belajar. Jadi nggak ares-aresan, nggak, ya namanya anak-anak memang begitu, tapi keinginan dalam diri, rasa-rasanya itu melihat kondisi anak zaman now nih di generasi strawberry terutama. Anak-anak itu kan kebetah di kelas. Karena anak-anak kebetah di kelas, jadi ingin rasa saya punya tujuan itu anak-anak itu bisa semangat di kelas itu, belajarnya semangat, nggak dikit-dikit izin keluar, dikit-dikit izin keluar. Ini sering terjadi di kelas saya Pak Sarip. Jadi yang namanya anak ya anak, tapi mau bagaimana lagi, harusnya kan saya sebagai seorang guru bisa mengarahkan mereka, bisa membuat sebuah kondisi kelas yang nyaman gitu. Nah, itu sih tujuan saya sebetulnya arahnya ke sana Pak Sarip. Melihat yang seperti itu. Kurang lebihnya begitu sih Pak Sarip kalau saya. Oh, baik ya. Nah, kemudian menurut Pak Rijal nih kira-kira apa yang membuat Pak Rijal ini merasa belum mencapai tujuan dari pengajaran tersebut? Kira-kira apa sih menurut Pak Rijal ini? Ini kalau lihat dari kondisi yang ada, kebetulan saya pribadi kan ya ada beberapa kekurangan. Artinya mungkin perlu ada beberapa metode pembelajaran yang lebih fun, lebih mengasihkan, atau misalkan teknik-teknik yang sekiranya bisa membuat anak-anak itu lebih stay cool lah, istilahnya itu stay cool dalam kelas. Tidak ada yang namanya anak-anak itu dikit-dikit ini nggak asik gitu, atau misalkan si anak-anak itu di kelas itu merasa tidak diakui bahwa saya itu hadir di kelas gitu. Memang kadang-kadang pembelajaran, karena saya mengajarnya prakarya dan kewirausahaan, ketika berbicara praktik anak ya pasti ada di kelas atau misalkan berada di sebuah kondisi ruangan praktik, betul sekali. Tapi ketika tidak praktik kan kita nih teori nih, sedangkan teori-teori yang namanya teori prakarya dan kewirausahaan, terutama di kewirausahaannya, itu kan teorinya itu rata-rata by the book sekali. Nah, karena kondisinya by the book, mau tidak mau anak-anak rata-rata sih belum tahu materinya. Misalkan kita kasih buku paket untuk anak-anak membaca berliterasi, itu juga kemungkinan besar anak-anak kesulitan gitu. Kesulitan dalam konteks mereka tidak punya bukunya. Ini literasi yang saya pakai, misalkan saya pakainya Zimmerer. Zimmerer itu kan buku dari luar. Kita cari sadurannya misalkan di beberapa literasi sekolah, itu pun sulit untuk menemukan, sehingga saya ngambil. Nah, ketika saya ambil sampaikan ke anak-anak kadang-kadang ngantuk, ini mah dan seterusnya. Nah, sehingga saya secara pribadi perlu yang namanya metode-metode khusus, pembelajaran khusus yang
sekiranya bisa membangkitkan hal tersebut gitu. Gitu Pak Sarip. Oh, baik, baik. Bagus sekali ya sebetulnya. Berarti ada beberapa hal yang Pak Rijal rasa belum mencapai tujuan tersebut. Namun nih di sini nih sebetulnya kira-kira yang sudah Pak Rijal lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira ada tidak Pak Rijal? Saya coba waktu kemarin itu anak-anak kasih pembelajaran yang konteksnya di TIK nih, teknologi informatika. Kita coba. Jadi dari mulai memilah siswa, lalu dari mulai anak itu dengan konteks pembelajaran yang mereka aktif dalam artian secara diskusinya lebih intens. Terus juga saya mulai memilah anak dengan kondisi anak-anak fun-nya sukanya apa gitu. Itu sudah mulai nih saya coba. Dulu juga sering saya coba, hanya untuk anak yang, karena kan tiap angkatan tuh ada beda genre lah istilahnya itu. Kebetulan genre yang saat ini yang saya hadapi, mereka kan sudah mulai pembagian jurusan. Jadi jurusannya itu sudah mulai istilahnya tuh jurusan mapel lah, pengelompokan mata pelajaran. Fisikanya, matematika, terus ada biologi dengan kimia, dan ada juga sosiologi dengan ekonomi. Ini masing-masing punya kultur yang berbeda. Nah, kultur yang berbeda ini kemarin saya coba dengan pembelajaran yang saya samakan dulu gitu. Semuanya saya coba di permainan yang konsepnya di informatika, supaya anak-anak pakai gadget dia untuk bisa berinteraksi dengan teman, pakai gadget dia untuk mengerjakan tugas. Saya harap sih dengan gadget seperti itu mereka akan lebih aktif lagi. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, saya coba kemarin itu sempat untuk membuat anak-anak lebih terjun aktif untuk menggali materi. Saya kasih sebuah studi kasus yang berkaitan dengan penjualan yang memang nanti akan mereka hadapi, gitu. Kenapa? Karena mereka akan membuat olahan, setelah itu mereka akan menjual. Nah, studi kasusnya seperti itu saya buat. Itu dua hal dari, ada beberapa hal lagi yang memang saya coba untuk terus kembangkan di anak-anak. Begitu Pak Sarif. Oke, siap, bagus sekali Pak Rijal. Nah, ini mungkin pertanyaan, bukan pertanyaan atau ya, perbincangan kita yang terakhir. Mungkin saya ingin mengetahui ini dari Pak Rijal nih, apa sih yang bisa Pak Rijal lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan agar para peserta didik itu, tadi kan beberapa hal telah disampaikan oleh Pak Rijal ya, mulai dari literasinya, kemudian pemanfaatan gadget atau teknologinya, kemudian memaksimalkan dari materinya gitu kan, berbagai macam literatur yang diambil gitu kan. Nah, dari situ kira-kira menurut Pak Rijal langkah selanjutnya yang harus dicapai sebagai bentuk tanggung jawab kita nih, kira-kira apa sih? Itu mungkin Pak Rijal. Sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya saya akan lebih memaksimalkan lagi kolaborasi lah. Kenapa? Karena anak-anak itu bukan milik saya, tapi ada orang tuanya, tapi juga ada guru-guru lain. Rekan sejawat saya paling tidak itu yang coba saya ajak lebih interaktif untuk berbicara tentang kondisi anak-anak di mapel lain. Gitu, di mapel lain saya minta nanti kerjasama dengan teman-teman yang lain, karena sempat kemarin pun ada beberapa rekan yang saya coba ajak diskusi berkaitan dengan perkembangan anak di kelas. Gitu, saya coba ngobrol dengan beberapa guru, bertanya kira-kira untuk yang si A bagaimana, si B bagaimana gitu. Nah, nanti barangkali dari hal tersebut akan menimbulkan atau memunculkan nih solusi dari hal yang ini A gitu, yang ini B gitu. Sehingga nanti akan lebih mengkerucut ke bagaimana saya menangani kelas secara konteks mata pelajaran. Yang lebih fokus lagi nanti justru
lebih fokus ke anaknya. Jadi bagaimana anak-anak itu belajar per individunya. Itu akan lebih maksimal lagi nanti. Insya Allah mudah-mudahan ke depan demikian Pak Sarip. Begitu Pak Sarip. Aduh, mohon maaf. Oh siap. Ya siap Pak Rijal. Berarti beberapa teknik dan metode pembelajaran serta mungkin nanti kelengkapan media pembelajarannya akan terus dikembangkan ya Pak Rijal ya. Ya, Terima kasih sekali, mungkin Pak Rijal. Sama-sama Pak Sarip, sama Pak Sarip. Kita saling belajar, saling berbagi ke depannya bisa menjadi lebih Iya, baik. Pak Sarip. Cukup sekian mungkin Pak Rijal ya. Terima kasih. Iya Pak Sarip, terima kasih Pak Sarip. Iya Pak Sarip, aduh sudah meluangkan waktu dengan saya bisa bercerita panjang kali lebar nih. Dengan saya hebat sekali nih Pak Sarip bisa memberikan menggali diri saya sehingga saya ada beberapa hal yang dari versi saya nantinya mudah-mudahan jauh lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Sarip. Saya tinggal Pak Sarip kebetulan secara keperluan lain. Terima kasih Pak Sarip. Terima kasih Pak Rijal ya.